Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kami ingin sampaikan bahwa ketika ruh manusia telah ditetapkan oleh Allah berpisah dengan jasad, maka hukum umumnya itu ruh itu akan ada di alam yang disebut alam barzakh. Secara umum, ruh orang yang meninggal tidak bisa lagi keluar dari alam tersebut secara umum. Ketika seseorang meninggal dunia, ruh ini akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah. Tapi tidak mubasyaratan, pertemuan secara langsung, tapi dalam riwayat dan keterangan para ulama, dibawa ruh tersebut kemudian menghadap kepada Allah, dikasih catatan. Kalau dia orang baik, maka dicatat amalan baik, dikembalikan lagi ke kuburan. Bahasanya malaikat itu di langit, dibawa ke langit. Setelah dicatat amalnya, dia orang baik, dicatat amal baik, eliyin dalam bahasa Al-Quran. Itu eliyin, malaikat-malaikat yang mencatat ruh yang ketika baru lepas dari jasad. Orang baru meninggal, dibawa oleh malaikat, dicatat amal baiknya. Setelah itu ruhnya dikembalikan lagi ke alam kubur. Kuburan yang ada simbolik, simbol. Artinya bukan dia hidup di situ. Di situ hanya tempat jasad. Tapi dia sudah berpindah ke alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh hajizun baina syai'ain, atau satu alam baina dunia wal akhirah. Satu alam di antara alam dunia dan akhirat, dinamanya barzakh. Jadi sudah tidak bisa keluar lagi secara umum. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat ini, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Syarhus Sudur. Syarhus Sudur, surat Al-Mu'minun ayat 100. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang meninggal dunia, mereka berada di satu alam namanya alam barzakh, menanti di tempat tersebut, di alam tersebut hingga hari mereka dibangkitkan. Ini secara umum. Jadi jangan sampai kita menyatakan ada orang kesurupan ruhnya fulan, ruhnya fulana. Itu nanti bisa menjelekkan orang yang sudah meninggal tersebut.
Jadi tidak ada tuh kemasukan ruh orang. Ruh memasuki jiwanya orang. Satu jasad gak bisa dimasuki dua ruh. Masing-masing punya ruh di satu jasad. Gak bisa satu jasad itu dua ruh. Itu kaedahnya. Belakangan kan ada kasus almarhumah ya. Di mana tuh 8 tahun dia kasusnya dibunuh dan diperkosa ya. Nah ini pelakunya harus dihukum mati dalam hukum Islam, dan hukum negara juga sama. Hukum memperkosa kemudian membunuh. Kemudian kasusnya terbongkar lewat apa? Ada yang kesurupan kawannya. Nah ini jangan kita beranggapan kesurupan sebab ruh korban tersebut, tidak. Tapi itu adalah qarin, jin, yang setiap kita ini punya jin yang disebut qarin, selalu menemani kita. Qarin ada dua. Ada yang qarinnya syaitan, ada qarin malaikat. Kalau yang syaitan mengajak kepada keburukan, kalau qarinnya malaikat mengajak kepada kebaikan. Makanya Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitab Kimia As-Sa'adah bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 sifat. Ada sifat syayatin. Semua nih kita manusia, selain para nabi, para rasul tidak ada. Manusia biasa seperti kita punya 4 sifat di dalam diri kita. Sifat syayatin, sifat setan, itu ada. Yang kedua, sifatul bahaim, sifat hewan ternak. Yang ketiga, sifatul shiba, sifat hewan buas. Yang keempat, sifatul malaika, sifat malaikat. Itu ada dalam diri kita. Makanya ketika manusia ini sudah jahat, lebih jahat dari setan, lebih jahat dari hewan buas. Karena apa? Karena 3 sifat jahat itu mendominasi dirinya. Sifat setan masuk, sifat hewan buas masuk, kemudian sifat hewan ternak yang gak berakal juga masuk. Sifat malaikatnya kalah. Kalau sifat malaikat ini yang mendominasi, maka 3 sifat jahat itu hilang. Dia berputar di antara 2 hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ada orang kemasukan, bukan dari ruh manusia yang sudah meninggal, tapi itu jin qarinnya. Ada pendapat bahwa jin qarin ini ada yang baik, ada yang jahat. Dia merekam semua apa yang kita lakukan itu, dia selalu bersama kita. Seperti kasus pembunuhan itu, dia menyaksikan itu, makanya dia bisa tahu siapa nama pelakunya, dia bisa cerita. Ya karena dia ada. Namanya juga qarin. Qarin itu bahasa dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Nabi, riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal malaikati wa qarinuhu minal jin." Tidaklah seorang di antara kalian melainkan ada wukila, itu diwakilkan, urusannya selalu bersamanya qarin dari bangsa malaikat dan qarin dari bangsa jin. Hadis Nabi. Nah, dia awalnya baik. Ada qarin yang baik, ada qarin yang jahat. Qarin yang baik ini sifatnya sama kayak manusia, ada sifat dendam, sakit hati. Kalau dia sudah cinta sama qarinnya yang manusia, kemudian disakiti, dianiaya,
dia juga merasakan kesedihan, dia juga menyimpan dendam. Ketika dia menyimpan dendam, ada yang diistilahkan jin jahat, disebut dengan syaitan. Kalau syaitan istilahnya itu adalah sifat-sifat jahat. Qarin ini dimanipulasi oleh syaitan, jin jahat. Yang tadinya dia baik, diganggu juga, dikasih juga, yuwaswisu juga. Fisudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya dia dendam. Itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab mereka. Nah, jadi kalau kemasukan dari jin Qarin. Dan nanti juga kalau Qarin kita ini jahat, nanti di hadapan Allah di akhirat, dia membela diri. Dia mengatakan bahwa manusia ini yang jahat, bukan saya yang goda. Makanya yang sudah dikalahkan oleh sifat-sifat syaitan dalam dirinya, sifat-sifat hewan buas dalam dirinya, sudah mendominasi dirinya, itu setan tidak perlu lagi masuk ke dalam dirinya. Setan tidak perlu membisikkan lagi dalam hatinya. Kenapa? Karena dia lebih jahat dari setan. Setan sendiri takut. Kalau ada manusia jadi jahat, itu setan sendiri takut. Karena 3 potensi jahat itu digabung menjadi satu. Hewan buas ada, sifat setan ada, sifat binatang juga ada. Setan juga tidak perlu lagi membisikkan kejahatan tersebut. Maka di surat Qaf itu kalau kita baca, surat Qaf, ini dalilnya Al-Quran. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkata Qarinnya itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Imam Mujahid, ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah, dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Mereka mengatakan yang dimaksudkan berkata Qarinnya di situ adalah huwa asy-syaitanul ladzi wukila bih. Dia adalah jin yang jahat yang selalu berkumpul menemani, selalu diwakilkan menemani orang tersebut. Diwakilkan menemani orang tersebut. Maka dia katakan di akhirat nanti di hadapan Allah, qala qarinuhu rabbana. Lihat, setan itu, iblis maupun syaitan, mereka itu gak ada masalah dengan Allah sebenarnya, gak ada. Ta'zim kepada Allah itu tidak hilang dari mereka. Makanya iblis waktu diusir masih mengatakan, wahai pencipta kami. Subhanallah. Jadi kalau ada orang tidak pernah menyebut nama Allah, khawatirnya kalah sama iblis. Iblis sekalipun itu diusir oleh Allah, dia tidak pernah lupakan Allah. Dia mengatakan, wahai pencipta kami. Dan masih menghormati Allah, memuliakan Allah. Setan juga begitu. Lihat tadi bahasa di surat Qaf. Ini padahal setan ini dimasukkan ke neraka, tapi ketika dialog dengan Allah, dia mengatakan qala qarinuhu rabbana. Subhanallah, wahai pencipta kami. Ma adghaituhu. Ini manusia ini yang masuk neraka, salahkan saya. Itu bukan karena saya menyesatkan dia. Jangan saya dijadikan kambing hitam. Jangan saya disalahkan, kata setan. Setan yang disebut Qarin di situ. Ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Akan tetapi dia sendiri yang sesatnya terlalu jauh, kata setan. Dia yang sesat. Dia yang menyimpang, bukan saya, kata jin Qarin tersebut yang disimbolkan sebagai syaitan. Allah Ta'ala marah. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian bertengkar di hadapanku, kata Allah. Jangan kalian saling menyalahkan. Kalian berdua sama.
Sama, saya sudah kirim peringatan lewat para anbiya. Saya sudah kirim peringatan lewat Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi juga ke bangsa jin, bukan hanya ke manusia. Tapi kalian yang tidak mau ikut, kalian tidak mau menerima nasihatnya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan ucapan saya tidak pernah berubah, kata Allah. Firman saya tidak pernah dirubah. Dan saya Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba pun, kata Allah Ta'ala. Kalian yang zolimi diri kalian sendiri. Yauma naqulu li jahannama halim talati. Di hari tersebut kami mengatakan kepada neraka jahanam, bagaimana wahai neraka jahanam, penghuninya sudah penuh belum? Apa kata neraka jahanam? Wa taqulu hal min mazid. Neraka jahanam mengatakan, ya Rob, masih luas, masih butuh tambahan lagi, kata neraka jahanam. Ada dalil bahwa qarin itu ada. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Kapan dia ada? Semenjak kita lahir. Masing-masing ada satu. Kita lahir, mulailah dia di situ. Sudah bersama kita. Makanya dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad, disunnahkan kalau ada bayi yang baru lahir, diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri, untuk menjaga bayi tersebut dari qarin yang jahat itu. Nabi katakan, man wulida lahu fa'adzana fi udhunihil yumna wa agama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummu sibyan. Apabila lahir seorang anak, maka dia azan di telinga kanannya dan dia qomat di telinga kirinya. Niscaya qarin yang disebut ummu sibyan itu tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Jadi itu sunnah, ya, mengazankan di telinga kanan, mengqomatkan di telinga kiri. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya hadis hasan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan sunnah di dalam kitabnya, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan hadis ini bagus derajatnya, ya. Dan di dalam mazhab Syafi'i juga banyak para ulama menganjurkan hal tersebut. Nah, jadi itu pemahamannya. Kita yang punya qarin lahirnya sama. Dalam satu keterangan, ada kitab membahas tentang alam jin, hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin, karya Syekh Muhammad Ash-Shibli, berjudul Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, yang nanti dita'alik oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Luqatnya. Di situ dikatakan bahwa ketika kita lahir, mulailah qarin itu sudah menggoda. Ya, makanya bayi waktu lahir menangis karena di riwayat itu atau qil dikatakan dicubit oleh dia, sehingga bayi itu menangis. Belum pernah saya lihat bayi lahir tertawa tuh, belum pernah. Ya, imma dia menangis atau diam. Ya, kalau ada bayi lahir tertawa itu ajib, al-ajaib, satu keajaiban. Para anbiya lahir bayinya gak bisa digoda, mereka gak ada ini, diusir. Wa fi riwayah qarinnya para nabi soleh, magom aulia bangsa jin, ya, para aulia dari bangsa jin itu qarinnya, karena gak ada nabi dari bangsa jin. Para nabi itu semuanya dari bangsa manusia, tidak ada dari bangsa malaikat dan tidak ada juga dari bangsa jin. Nah, dia ada terus menemani kita sampai kapan? Sampai kita meninggal, selesai. Ketika meninggal, kitanya meninggal, dianya masih ada. Makanya dia masih bisa tuh untuk, ya, mengungkapkan rekaman dan kesaksian yang dia lihat. Nanti dia masuk ke tubuh orang, di situ dia sampaikan apa yang dia saksikan itu. Dan kalau dia sudah dimanipulasi oleh syaitan yang jahat, maka dia akan menjadi qarin yang nanti memiliki sifat syaitan. Dia menjadi jahat.
Ya. Dan disebutkan banyak ulama terdahulu itu sahabat Nabi, ada yang bangsa manusia, ada yang bangsa jin. Rasulullah SAW itu dakwanya itu kepada bangsa jin. Tuh tahu sampai sekarang ada masjid jin. Di mana? Di kota Makkah, ya. Masjid jin. Di situ Nabi dakwah kepada bangsa jin. Turunlah surat jin. Di samping masjid jin, tidak jauh dari situ ada masjid pohon. Masjid Syajar. Masjid pohon namanya. Nabi ditantang oleh bangsa jin. Kamu dakwah kepada kami dan kamu mengklaim diri kamu adalah seorang nabi, kata bangsa jin. Mereka banyak, nafarun minal jin dalam bahasa Al-Quran. Nafarun minal jin, sekelompok bangsa jin, berarti banyak. Kalau engkau seorang nabi, coba buktikan mukjizat. Apa yang kalian mau, kata Nabi? Itu ada pohon di situ. Coba datangkan pohon itu di hadapan kami. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk itu pohon. Dengan izin Allah pohon itu lepas, akarnya itu lepas dari tanah, naik terbang itu pohon. Pohon itu terbang di atas udara. Bangsa jin menyaksikan, wah ini mukjizat, masuk Islam semuanya. Kemudian pohon itu Nabi suruh kembali, dia kembali lagi masuk ke tempat semula. Maka dinamakan masjid itu masjid pohon. Itu yang ada di Makkah. Ada juga yang di Madinah ada. Disebut masjid pohon itu Bir Ali, itu tempat mikot. Kalau itu istilahnya dengan nama lain masjid pohon, karena Nabi ketika mau mikot di situ sempat berteduh di pohon itu. Makanya dinamakan tempat itu masjid pohon. Tapi kalau yang di Makkah itu adalah saksi sejarah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan dakwah Islam kepada bangsa jin, dan akhirnya mereka masuk Islam semuanya di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama ahli hadis, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari bahkan menulis satu kitab berjudul Musnad Al-Jin. Musnad Al-Jin, kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa jin. Jadi sahabat dari bangsa jin meriwayatkan hadis itu beliau tulis dalam kitab Musnad Al-Jin. Dan sahabat bangsa jin ini umurnya panjang karena mereka bangsa jin diberikan satu keistimewaan oleh Allah, yaitu umur mereka panjang, sehingga kemungkinan juga masih ada sahabat dari bangsa jin yang masih hidup. Dan itu ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari dalam kitab Musnad Al-Jin. Kemudian pernah kami baca satu buku Bahthul Masail, pembahasan masalah-masalah keagamaan terkait masalah hukum yang biasa diadakan di berbagai pesantren yang ada di Jawa. Itu mereka punya forum namanya Bahthul Masail. Ada kiainya, ada santrinya, ada cendekiawannya, ada pemikirnya, semua dikumpulkan membahas satu masalah hukum atau beberapa masalah hukum Islam, terutama yang masalah tersebut tidak ada di zaman dahulu. Pernah saya baca, ya ini buku dari Ustadz Minanur Rahman yang beliau berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Saya baca buku tersebut, ternyata sudah pernah dibahas hukum orang kesurupan. Hukum orang kesurupan, apakah itu dari jiwa manusia sendiri ataukah ada ruh yang masuk, ruh manusia yang sudah meninggal masuk? Karena kadang-kadang kan mengaku saya ini fulan, saya ini ya itu, bahkan kadang-kadang mengaku saya ini Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Tapi kalau yang masuk itu jin, itu pasti bohong. Nabi yang katakan dia pembohong, punya sifat suka berbohong. Itu ada benarnya. Abu Hurairah dapat ijazah baca ayat kursi itu dari setan.
Nabi mengatakan, setan mengatakan kepadanya, kalau kau baca itu ayat kursi sebelum tidur, Allah jaga kamu sampai waktu pagi kamu bangun. Itu diijazahkan oleh setan. Jadi sanadnya ayat kursi itu sebelum tidur sanadnya dari setan. Tapi Nabi katakan apa? Yang dia katakan benar, walaupun dia pendusta. Kata Nabi, ayat kursinya betul, baca itu terjaga dari setan. Kata Nabi itu benar. Tapi yang meriwayatkan setan itu tukang dusta. Kalau ditarik kepada ilmu hadis, maka ulama akan menolak hadis ini. Gimana? Karena gak boleh ada periwayat pendusta. Itu kan kaidah. Tapi ini berhubungan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka Nabi katakan ayat kursi ini benar. Ya, matannya sahih, tapi rawinya tidak sahih. Matannya sahih, rawinya tidak sahih. Maka ayat kursi itu diberikan ijazah oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Kisahnya cukup panjang yang pernah kami bahas. Nah, sehingga apa yang terjadi? Di dalam Bahthul Masail itu dikatakan, apakah orang kemasukan itu dari ruh manusia, ataukah dari jin, ataukah dari kejiwaan dia sendiri? Maka ada dua jawaban. Ada juga orang karena jiwanya, dia stres, iya kan? Sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, seakan-akan seperti kesurupan. Tapi ada juga yang betul-betul jin masuk ke dalam tubuh orang tersebut, yang mereka sepakati bahwa ruh manusia itu tidak boleh masuk ke dalam diri manusia. Itu di kitab Bahthul Masail. Yang disepakati kalau ada orang kesurupan, jin yang masuk, atau mungkin sedang gangguan jiwa. Tapi selebihnya itu nggak ada ruh yang bisa masuk kepada jiwa atau diri manusia tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah kemasukan, ya.